Halo warga Nobar, khususnya Bebuhan Pian yang tiap hari bilang hidup berat padahal kerjaannya cuman scroll TikTok. Kayak apa kabarnya Bebuhan Pian hari ini? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action tahun 2025 terbaru. Yah, ada komedinya sih. Film yang cocok banar gasan menemani Pian pas lagi pusing mikirin tanggung jawab sebagai orang dewasa padahal jiwanya masih bocil kematian. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Playdate. Film diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Agus, seorang guru penjas yang sedang menemani bocil-bocil SMP dalam pertandingan hoki sekabupaten. Pertandingan tersebut berjalan lancar sebelum Agus memasukkan anaknya Ucup ke dalam tim inti. Hal ini jelas menuai kontra karena Agus dianggap melangkahi konstitusi. Selain itu, Ucup juga dianggap belum layak untuk masuk ke tim inti, apalagi terjun langsung ke lapangan. Meski sempat ragu karena takut dibully, Ucup terus disemangati oleh Agus agar berani bertanding. Agus mengingatkan Ucup untuk beraksi seperti di film-film. Ucup pun memasuki lapangan dengan penuh percaya diri dan melakukan ini. Ucup malah jalan slow motion manual yang menyebabkan kekalahan telak. Dan benar saja, kekalahan itu memancing amukan bocil SMP. Ucup kemudian dirundung oleh bocil-bocil yang kesal akan Ucup si cupu sekaligus nepo baby. Untung saja Agus sang ayah datang sebelum semua terlalu jauh. Tak terima anaknya dirundung, Agus pun menasehati mereka. Namun alih-alih bertobat, bocil jamet itu justru menantang Agus balik agar bisa adu jotos bersama. Terkejut dan takut dikeroyok, Agus pun mencoba ngeles dengan berbagai alasan agar bisa menghindari amukan para bocil kematian. Go, just better watch it next time, yeah. Mendengar bahwa perundungan yang diterima Ucup sudah sangat serius, Nurul, istri Agus sekaligus ibu Ucup, menyarankan agar melaporkan kepada pihak sekolah. Namun Agus ragu karena ia tidak ingin Ucup dianggap sebagai pengecut. Brian, you're his dad now. No more bullies. Perkataan itu terus terngiang di kepala Agus, hingga pada malam harinya Agus mulai menyadari bahwa tugasnya sebagai ayah sambung bukanlah hal sepele. Ia harus berperan penuh sebagai seorang ayah, terutama setelah melihat bahwa bakat Ucup ternyata menjadi seorang TikTokers. Was that good? Very good, sweetie. It was very good. Agus ingin setidaknya Ucup memiliki fisik yang kuat dan mampu membela diri. Mendengar hal itu, Nurul mendukung keinginan Agus terlebih karena Nurul baru saja diterima kerja. Pada akhirnya Agus jujur bahwa ia sebenarnya telah dipecat karena melangkahi konstitusi memasukkan anaknya ke tim. Mendengar pengakuan itu, Nurul meminta Agus untuk fokus menjadi bapak rumah tangga sekaligus mengakrabkan diri dengan Ucup yang baru saja menjadi anak sambungnya. Esoknya, Agus yang bertekad menjadi ayah yang lebih baik mengajak Ucup ke sebuah lapangan untuk bermain lempar bola. Namun sesampainya di sana, Agus justru salah fokus melihat deretan mobil Honda Odyssey berwarna abu-abu yang terparkir rapi. Karena rasa penasaran yang akut, Agus pun mendekati segerombolan ibu-ibu yang ternyata merupakan pemilik mobil-mobil tersebut. Salah satu ibu-ibu gaul yang kita sebut saja Linda memperkenalkan gengnya yang dinamai Mama Mafia, lalu mengajak Agus untuk bergabung dalam pesta ciu di siang bolong. Mendengar itu, Agus yang bertekad untuk menjadi ayah yang baik buru-buru menolak ajakan itu, lalu kembali mencari Ucup dengan menggunakan GPS yang terpasang pada jaket si Ucap. Setelah berhasil menemukan Ucup, mereka pun melanjutkan permainan lempar bola yang sempat tertunda. Namun ternyata permainan itu tidak seindah harapan Agus. Try that needle. See it. Was that good? That's more. That Sorry. wasn't right. Okay. Sorry. My bad. This is good. That wasn't it. Di tengah kekecewaannya karena permainan tidak berjalan lancar, Agus tak sengaja melihat sepasang ayah dan anak yang bermain lempar tangkap bola dengan sangat lihai, membuat Agus iri.
Karena tidak mau kalah, Agus memaksa Ucup untuk menerima lemparannya. Namun, Ucup yang masih belajar tidak mampu mengimbangi. Tiba-tiba, pria itu menghampiri mereka dan memberikan Ucup beberapa tips untuk menerima bola dengan benar. Dengan penuh antusias, pria itu bahkan mengajak Agus bermain bersama anak-anak mereka. Meski Agus menolak, pria berotot yang ternyata bernama Malik itu tidak menghiraukan penolakannya. Sementara itu, Ucup dan anak Malik mulai akrab, bahkan sibuk mengejar kupu-kupu bersama. Malik kemudian menyuruh anaknya yang bernama Kemal untuk melepaskan kupu-kupu tersebut. Namun tanpa diduga, Kemal justru memakan serangga itu hidup-hidup tanpa menunjukkan sedikit pun rasa jijik. Di titik ini, Agus dan saya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Malik maupun Kemal. Agus segera mengajak Ucup pulang, tetapi Ucup menolak dan malah mengajak ayahnya mampir ke rumah temannya yang bernama Jay untuk bermain. Karena tidak punya pilihan, Agus pun menyetujui permintaan Ucup. Malik yang mendengar hal itu langsung antusias dan mengajak Kemal tos. Namun alih-alih menepuk tangan ayahnya, Jay malah memukul Malik secara membabi buta. You wanna dance? CJ, stop it! I said submit! We'll do super strong! Oh, ternyata Kemal adalah bocil kematian. Dengan perasaan penuh kecurigaan, Agus menemani Ucup ke rumah Malik. Merasa tidak tenang, Agus bahkan membagikan lokasi mereka kepada Nurul. Setibanya di rumah, Malik langsung memeluk Agus dengan terlalu erat hingga hampir membuatnya bertemu malaikat. Agus menyadari rumah Malik berantakan. Malik menjelaskan bahwa ia baru pindah dan belum sempat beberes. Di saat mereka home tour menyusuri rumah, Ucup menemukan sebuah foto Malik bersama dua pria berseragam tentara. Malik pun mulai membuka masa lalunya, termasuk pengalaman traumatis saat melihat dua temannya ditembak di kepala. Cerita itu membuat Ucup ketakutan hingga ia segera keluar dari ruangan. I'm gonna have to kill you. Hey, take it easy. Hey! Untung saja, pistol itu ternyata hanya mainan yang digunakan sebagai wadah saus. Meski begitu, kejadian itu tetap membuat jantung Agus nyaris copot. Setelah insiden itu, Agus membantu Malik menyiapkan makan siang. Di sela-sela obrolan, Agus yang penasaran dengan keberadaan Ibu Kemal akhirnya bertanya. Malik pun menjelaskan bahwa istrinya telah meninggal beberapa bulan lalu akibat sakit parah. Dengan sisa tabungan yang dimiliki, Malik kemudian memutuskan pindah keluar kota untuk memulai hidup baru bersama Kemal. Saat mereka sedang asik berbincang, Ucup tiba-tiba masuk dengan wajah cemas dan mengatakan bahwa ada seseorang yang mengawasi mereka dari halaman belakang. Ketika Malik memeriksanya, alih-alih menemukan sesuatu yang mencurigakan, ia justru mengajak semua orang pergi. Namun, Agus takjub melihat begitu banyak mobil Honda Odyssey model yang sama dengan deretan mobil Mama Mafia yang pernah Agus lihat di lapangan tempo hari. Okay, pile in, boys. Hell is with all the gray odysseys. Mereka sampai di Yono Pizza, sebuah restoran sekaligus tempat bermain yang dipenuhi bocil-bocil kematian. Kemal terlihat asik bergelantungan sementara Malik bersantai dan Agus masih berusaha menyesuaikan diri. Berbanding jauh dengan Agus, Malik justru merasa memiliki sahabat baru, bahkan mengajak Agus untuk membuat band bersama. Namun tentu saja Agus menolak dan berterus terang bahwa ia yang baru nikah harus fokus kepada keluarga barunya. Di tengah obrolan mereka, Malik tanpa sengaja melihat sosok misterius yang kita sebut saja Panjul. Dengan tergesa-gesa, Malik pun meninggalkan Agus. Malik buru-buru pergi membeli sebuah kaos kaki. Begitu melihat Panjul memasuki sebuah ruangan, Malik segera mengisi kaos kaki itu dengan koin yang ia curi. Menyusul Panjul, Malik mulai beraksi. Oh, ternyata Malik malah memukul badut maskot Dan. Please, no! Somebody help us! Welcome to the jungle! Tanpa sadar Malik terjatuh di arena bermain tembak-tembakan sehingga
Di sisi lain, Agus yang gabut pun hanya bisa scroll TikTok sambil menunggu yang lain. Di tengah kegabutannya itu, badut tupai tiba-tiba datang dan mengajaknya bermain. Agus yang risih mencoba mengusirnya sampai tiba-tiba Take the food off! Agus difoto tanpa izin oleh seorang pelayan. Tak lama kemudian, Ucup dan Kemal kembali ke meja untuk menyantap seloyang pizza. Namun alih-alih memakannya, Kemal justru bertanya makanan apa itu, karena ternyata dia belum pernah makan pizza. Dan yang paling membagongkan dari semua ini adalah Jeff's not my dad. Who is he? I don't know. di sini, Agus kembali menyadari ada sesuatu yang janggal. Agus pun segera mengajak Ucup dan Kemal untuk pulang karena saking paniknya HP Agus tertinggal. Namun, begitu mereka hendak keluar, petugas pintu menahan mereka karena Kemal tiba-tiba mengaku tidak mengenal Agus maupun Ucup. Situasi pun semakin kacau hingga badut tupai kembali mengganggu Agus. Oh, shit. Akhirnya mereka berhasil melewati penjaga. Malik kemudian mengajak mereka bertiga melarikan diri bersama. Sontak saja Agus yang masih ragu terhadap identitas Malik menolak dan menyuruh Ucup ikut bersamanya. Tapi tiba-tiba badut tupai muncul dengan langkah penuh amarah. Tak lama kemudian Panjul muncul menyusul sambil menodongkan pistol. Melihat itu, Agus akhirnya ikut masuk ke mobil. Dengan kemampuan menyetirnya, Malik kabur dari Panjul hingga memasuki area jalan tol. Akan tetapi, tak diberi waktu bernafas, mereka dihadapkan oleh... Dalam kepanikan, Agus menuntut penjelasan dari Malik. Malik akhirnya mengakui bahwa Panjul dan para anak buahnya sedang mengejar Kemal. Dan Kemal bukanlah anak kandung Malik. Mendengar itu, Agus memaksa Malik menghentikan mobil. Namun situasi justru makin runyam ketika foto Agus bersama badut tupai tiba-tiba tersebar luas dengan tuduhan Agus merupakan predator yang otomatis membuat Agus resmi menjadi buronan. Dalam keadaan genting, Malik segera menyuruh Ucup dan Kemal memasang sabuk pengaman. Well, look at you making friends. Oh, wow. Alih-alih berhenti, setelah membuat kekacauan, Malik justru melanjutkan aksinya sambil goyang dumang di dalam mobil. Go! Apakah sesi kejar-kejaran itu berakhir? Tentu saja tidak. Begitu lolos dari kejaran geng Panjul, kini giliran polisi yang mengejar mereka. Di tengah kekacauan itu, Agus melihat deretan mobil abu-abu milik Mama Mafia. Malik justru melihat ini sebagai kesempatan untuk kabur karena warna mobil Honda mereka kembar. Namun di sisi lain sadar ada predator yang sedang buron, jiwa keibuan Linda langsung memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Watch my six, Marla. Let's castrate this mother... Oh, shit. Why are you slowing down? Because your girlfriends are boxing me in. What up? Linda kemudian menyuruh anaknya mengambil pistol listrik dan menembakkannya ke arah Malik. Dengan tangan gemetar, bocil itu menodongkan pistolnya. Namun alih-alih mengenai Malik, hasilnya justru... Oh my God! Did you just see that? Akan tetapi Panjul tetap berusaha mengejar mereka, namun... Relax, Bri. These things have a way of working themselves out. You see what I'm saying, Bri? Akhirnya mereka pun berhasil lolos. Namun karena mobil Malik rusak, Malik dengan santai mengajak mereka mencuri mobil lagi. Agus yang mendengar itu mengajak Ucup dan Kemal untuk pergi. Tetapi Malik menahan Kemal karena jika Panjul menemukan Kemal sedang bersama Agus, keluarga Agus bisa ikut terancam.
Melihat Agus masih bimbang, Malik mulai mengungkap asal-usul misterius Kemal. Ia bercerita bahwa setelah keluar dari militer, ia bekerja sebagai satpam di sebuah gedung yang misterius. Tugasnya simpel, patroli luar gedung dan ikut tes narkoba. Beberapa minggu lalu, sebuah truk aneh datang membawa paket kayu besar yang tampak mencurigakan. Tak ingin paket itu dibiarkan di luar, Malik memutuskan untuk memasukkannya ke dalam gudang. Namun saat hendak pergi, ia mendengar suara dari salah satu ruangan. I'm in here. So I busted through the door because I'm big and freaking awesome? And there you have it. Mendengar kisah yang penuh plot twist itu, Agus semakin pusing dan langsung mengajak Ucup serta Kemal pergi. Namun saat dipanggil, bocah itu tiba-tiba menghilang seolah ditelan udara. Lucas, CJ, let's go. Where the hell are they? Lucas! Ternyata dua bocil kematian itu kabur ke warung Mas Yono dan langsung meminum minuman tinggi kafein yang membuat mereka kerasukan kuda lumping. Oh my god! Sementara itu Panjul yang nampaknya memiliki 9 nyawa berhasil selamat dari kecelakaan. Dengan modal GPS dia berhasil melacak keberadaan Ucup dan langsung mengerahkan pasukan jametnya untuk memburu bocil-bocil tersebut. Ucup dan Kemal yang sadar sedang dikepung pun langsung berusaha untuk kabur. Namun nasib sial tak berhenti di situ. Di tengah pelarian, Ucup justru bertemu geng pembuli sekolahnya yang langsung senang melihat Ucup. Tapi bukannya takut, Ucup yang masih kerasukan efek minuman justru melakukan ini. Lepas dari para pembuli, masalah ternyata belum selesai. Mereka malah berpapasan dengan mobil Panjul. Refleks kedua bocil itu langsung bersembunyi untuk menghindari geng jamet pasukan Panjul. Lucas! It's okay. Belum sempat Agus bernapas lega, tiba-tiba salah satu anak buah Panjul muncul entah dari mana. Dan seketika itu juga Sick, right? dalam pelarian bapak-bapak pengangguran, Agus tiba-tiba menyadari alasan mereka terus-terusan diincar Panjul yang ternyata karena GPS milik si Ucup masih aktif sehingga mereka mudah terlacak. Sontak saja Agus segera menyuruh Ucup untuk mematikannya sebelum mereka terlacak lagi. Setelah keadaan sedikit tenang, Agus akhirnya mencurahkan isi hatinya sebagai ayah tiri. Agus merasa ia adalah ayah yang gagal karena tidak mampu melindungi Ucup sebagaimana mestinya seorang ayah. Namun, Malik menenangkan Agus dengan tulus meyakinkannya agar tidak terlalu keras pada diri sendiri karena tidak ada yang sempurna. You're the one who saved him, Bri. You're a great dad. Untuk menghindari kejaran Panjul dan pasukan jametnya, Malik membelokkan mobil menuju sebuah kompleks panti jompo. Ia mengetuk pintu salah satu rumah dan muncul seorang kai-kai yang ternyata adalah ayah Malik, sosok yang sudah lama tidak ia temui. Begitu melihat Kemal, sang kakek langsung terkajut-kajut karena tak menyangka akan bertemu bocil yang wajahnya begitu mirip Malik waktu kecil. He's a spitting image of you when you were his age. Di dalam rumah, ayah Malik membuka sebuah kotak berisi foto-foto masa kecil Malik yang ternyata Malik kecil dengan Kemal benar-benar mirip identik. Malik sendiri tampak syok. Pasalnya, ia tidak tahu siapa ibu Kemal mengingat masa lalunya yang penuh anu-anuan tebar sana tebar sini dan tidak terhitung lagi jumlahnya. Memang buaya darat cabang internasional. So you're my son, little man. No wonder you're so handsome and awesome. Hell yeah. They're up high. Setelah itu, Malik menyampaikan maksud kedatangannya. Ia meminta ayahnya menampung Ucup dan Kemal sampai urusan mereka dengan Panjul selesai. Namun, dengan wajah bergetar, sang ayah menolak permintaan tersebut. Ayah Malik mengingatkan Malik bahwa ia bukanlah ayah yang baik yang bahkan tega menelantarkan Malik di panti jompo. Di dalam mobil, Malik yang masih tampak kecewa dengan keputusan ayahnya mulai menceritakan masa lalunya saat bertugas di dunia militer.
Malik mengakui bahwa alasan ia keluar dari militer bukanlah karena kematian temannya, melainkan karena di medan perang Malik tidak sanggup menembak musuh. Karena dianggap tidak memenuhi standar sebagai prajurit, Malik pun diadili dan akhirnya dikeluarkan dari kesatuan militer walaupun ia berbakat. Setelah seharian penuh kabur dari kejaran Panjul, polisi dan mama mafia, dua pasang bapak anak itu akhirnya memutuskan untuk mengisi perut dengan menyantap ayam geprek kaki lima. Saat sedang membahas alasan mereka diburu, Malik tiba-tiba teringat pada seorang pegawai di gedung misterius, sebut saja si Brewok, yang mungkin bisa memberikan mereka informasi tentang Kemal. Dari situlah Malik mendapatkan ide yang bisa dibilang jenius sekaligus agak aneh. Agus membuat akun Tinder palsu memakai foto Nurul dengan tujuan memancing si Brewok agar mau datang menemui mereka. So do you want to get smashed or not? Yeah. I'm just a boy. Oh no. Eat shit first. Sesi interogasi akhirnya dimulai. Malik langsung menekan Brewok dengan pertanyaan mengenai apa saja yang telah ia lakukan terhadap Kemal. Awalnya, Brewok bersikeras tidak mau membuka mulut. Namun setelah disuap beberapa lembar uang, barulah ia mau bicara. Akhirnya, Brewok mengungkapkan bahwa Kemal bukanlah anak kandung Malik, melainkan kloningan Malik. Kemal adalah kloning yang disuntikan DNA Malik, namun didesain agar memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat, lebih cepat, dan lebih cerdas, dan tanpa empati. Penjelasan itu sontak membuat semua orang terdiam kaget. Ketika Agus bertanya siapa dalang di balik semua ini, Brewok menyebut satu nama, Simon. Because they were not okay, Simon Maddox. Who the hell is Simon Maddox? Setelah mendengar fakta mengejutkan itu, bukannya panik, Malik justru bahagia. Ia baru sadar bahwa setiap gerakannya selalu ditiru persis oleh Kemal, seolah melihat versi mininya sendiri. Sementara Malik sibuk menikmati momen kembaran itu, Agus yang penasaran dengan sosok Simon mulai melakukan pencarian lewat ponsel. Ketika Agus sedang fokus stalking, tiba-tiba telepon dari Nurul masuk. Namun alih-alih mendengar suara lembut istrinya, Agus malah disambut suara seseorang yang asing nan misterius yang ternyata sedang menguntit Nurul dan memberikan ancaman terselubung. Then you bring the boy to us. Drive to the coordinates that we send to you. Otherwise, we will visit your wife. Merasa semakin terpojok, Agus yang sudah kehabisan pilihan akhirnya berpura-pura mengajak Malik untuk menyergap lokasi Simon yang telah ia lacak. Dalam perjalanan, Malik mengungkapkan kebahagiaannya atas kehadiran Kemal. Malik bahkan mengungkapkan tekadnya menjadi ayah yang baik. Hal ini sontak mengundang rasa bersalah Agus. Namun akhirnya mereka sampai di sebuah tempat rongsokan. Tak lama berselang, iring-iringan mobil hitam datang dan sekelompok pria bersenjata langsung mengepung lokasi tersebut. Dari salah satu mobil muncullah Simon bersama para anak buahnya. Mereka langsung menyeret Kemal secara paksa agar ikut dengan mereka. Namun sebelum Kemal dibawa pergi, Malik meminta kesempatan untuk berpamitan untuk terakhir kalinya. Ucup pun melakukan hal yang sama dengan memberikan hoodie kesayangannya sebagai tanda perpisahan. Setelah Simon dan gerombolannya pergi, Panjul mendadak muncul sambil menodongkan pistol berniat menghabisi mereka. Tepat ketika Panjul hampir menarik pelatuk. How do you like me now? Ketika melihat Panjul terkapar tak sadarkan diri, Malik langsung menarik tubuh pria itu seperti menyeret karung beras. Namun di tengah aksinya, ponsel Agus yang dicuri Panjul tiba-tiba berbunyi karena ada notifikasi masuk. Saat diperiksa, layar ponsel menampilkan lokasi Kemal yang terlacak melalui GPS milik Ucup yang sebelumnya ada di dalam hoodie tersebut. He turned the tracker on because he wants you to go save him. How do we know that's what he wants? Because you're his dad. Setelah mendapatkan kesempatan, Malik ditemani Agus dan Ucup pun mengikuti GPS untuk mencari keberadaan Kemal. Ternyata GPS tersebut membawa mereka ke gedung tempat Malik pernah bekerja dulu. Begitu Malik dan Agus berhasil menyusup masuk, mereka kembali mengikuti GPS yang mengarah ke sebuah ruangan mencurigakan. Namun sayang, belum sempat GPS memandu lebih jauh, koneksi tiba-tiba terputus, memaksa mereka berpencar untuk mencari Kemal. Mengandalkan instingnya,
Agus memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi alat-alat mencurigakan. Dan saat ia sedang memeriksa, CJ scared the crap out of me. dengan wajah penuh kebanggaan dan sedikit sok jago, Agus langsung menelepon Malik dan berkata bahwa ia sudah menemukan Kemal. Namun ketika Malik akhirnya tiba, Hero? kalau kalian pening, sama saya juga. Jadi simak lanjutannya. Malik mencoba menganalisis mana Kemal yang asli dan mana yang cloning sampai tiba-tiba melihat situasi makin janggal, Agus dan Malik memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, belum sempat mereka melangkah jauh, muncul sekumpulan bocil kematian kloningan Malik yang langsung menyerang. Sorry! He's biting me! Why are you apologizing? He's beating the shit out of little versions of me! God, I'm so sorry. Very sorry. Setelah berhasil kabur dari serangan bocil-bocil cloning, Agus dan Malik mendengar suara dentuman aneh yang bergema di sekitar mereka. Mereka pun mengikuti arah suara tersebut sampai akhirnya tanpa pikir panjang, Agus dan Malik langsung kabur menuju pintu keluar. Tapi sayangnya pintu itu tiba-tiba menutup sendiri, membuat mereka terjebak di dalam ruangan. Merasa tak punya pilihan lain, kedua bapak ini hanya bisa saling menggenggam tangan, pasrah menunggu ratusan bocil kloningan mengeroyok mereka. Namun tepat ketika mereka pikir akhir sudah di depan mata, bocil-bocil itu ternyata tidak bisa menyentuh mereka karena terhalang oleh sensor keamanan. Agus dan Malik pun langsung bersorak lega. Namun, dengan pistol masih menekan punggung Malik dan Agus, pria misterius itu menggiring keduanya ke sebuah ruangan. Beruntung Agus berhasil melarikan diri lebih dulu. Sementara itu, Malik yang masih disandra dibawa masuk ke sebuah ruangan serba putih. Dan di sana sudah berdiri Simon. Namun bukan cuma Simon, di sebelahnya berdiri seseorang yang membuat napas Malik hampir berhenti. Sang kolonel, mantan komandannya di militer. Dengan wajah penuh kebingungan, Malik langsung menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kolonel maju selangkah sambil menjelaskan bahwa Malik dulu adalah prajurit kesayangannya. Fisiknya sempurna, tapi ia memiliki kelemahan fatal, yaitu terlalu berempati terhadap musuh. Karena itu, kolonel bekerja sama dengan Simon untuk menciptakan cloning Malik yang lebih kuat, tidak punya empati, tidak akan kelelahan, dan bisa dijadikan prajurit ideal untuk negara. Mereka menggunakan DNA milik Malik yang diambil dari tes narkoba saat Malik masih bekerja di gedung tersebut. Untuk menguji apakah kloningannya benar-benar sempurna, kolonel memberikan panah kepada Kemal dengan perintah untuk menghabisi Malik. Namun alih-alih menuruti perintah itu, beginilah yang Kemal lakukan. Setelah seluruh pasukan berhasil mereka tumbangkan, kini hanya tersisa sang akar dari masalah, yaitu si kolonel, lebih tepatnya Kolonel Samidi. Kolonel Samidi mengarahkan pistolnya ke Malik, bersiap menghabisi nyawa prajurit gagal yang dianggapnya tak lagi berguna. Namun tiba-tiba You did that, and you look badass. Yeah, I did. We did it, little guy. Up high. film ditutup dengan keberhasilan Agus, Malik, Ucup, dan Kemal keluar dari gedung terkutuk itu. Untuk mengakhiri semua rencana gila Kolonel Samidi dan Simon, Malik pun menyalakan peledak dan menghancurkan gudang tersebut sampai tinggal arang. Mamam. Kaboom, bitch. Dan film pun tamat.
Lalu apa yang bisa kita ambil dari film ini? Menjadi orang tua atau manusia dewasa itu bukan soal status atau darah, tapi soal tanggung jawab dan kehadiran. Dan kadang keluarga itu bukan ditentukan dari lahir, tapi dari siapa yang tetap ada waktu hidupmu mulai berantakan. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti biasa, Mas Yono, tolongin dong passwordnya. Burung gundul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.